Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah memberikan kita kesempatan untuk bisa belajar yang namanya agama Islam. Alhamdulillah juga kita Islam sejak lahir. Jadi orang Islam itu mudah. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah masuk surga. Karena miftahul jannah la ilaha illallah. Mudah. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu mudah. Susah untuk orang-orang yang menolak agama Islam. Kalimat la ilaha illallah itu kan bahasa Arab nih. Bahasa Arab. Tetapi ada orang Arab susah mengucapkan. Contohnya siapa? Abu Jahal. Terus Abu Thalib. Paman Nabi, wong Arab tapi mengucapkan kalimat la ilaha illallah abot ning ati niku kabutan. Kenapa tidak mau mengakui bahwa Allah itu adalah Tuhan yang esa? Tidak mau syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita sebagai orang Jawa maca Arab kadang susah. Maca Arab susah, ngaji nggih susah, tetapi dengan mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mudah banget. Mudah sekali. Kita patut bersyukur. Sudah beragama Islam sejak lahir, kita patut bersyukur. Syukurnya dengan apa? Ibadah. Syukur kita terhadap nikmat Allah Ta'ala yaitu dengan beribadah kepada Allah. Ibadah. Di sini kita akan membahas kitab Minhajul Muslim. Kita akan membahas di bab khusus saja, tidak semuanya, yaitu tentang fi jumlati akhlaqi dzamimah. Membahas tentang akhlak-akhlak yang tercela. Kalau akhlak terpuji sudah banyak yang membahas. Fikih puasa sudah banyak membahas. Biasanya kalau kultum fikih puasa itu sudah biasa. Ayat-ayat tentang puasa sudah banyak yang menyampaikan. Di sini akan kami sampaikan tentang apa saja akhlak-akhlak yang tercela. Yang pertama yaitu ada akhlak zalim. Zalim itu menempatkan bukan pada tempatnya. Menempatkan bukan pada tempatnya. Contoh, peci kalau dipakai di kaki lurus apa mboten? Mboten. Karena enggak tepat. Contoh lagi, memukul orang itu tepat apa mboten? Memukul pakai raket. Mboten tepat. Tepatnya raket itu untuk memukul bola tangkis. Itu baru tidak dolim. Tapi kalau dolim, dia punya raket untuk memukul saudaranya, menempatkan bukan pada tempatnya. Al muslimu la yadlimu,
seorang muslim itu tidak boleh berbuat zalim wala yuzlamu, dan tidak boleh dizalimi. Ini sudah menjadi hak, okay? Kita ngaku sebagai orang muslim tidak berbuat zalim, tidak boleh berbuat zalim. Kita punya saudara muslim, tidak boleh kita zalimi. Kenapa kok tidak boleh? Karena Allah Ta'ala sudah melarang dalam ayat Al-Quran, la tadlimuna wa la tudlamu, janganlah kalian berbuat zalim dan jangan saling mendolimi. Wa may yadlim minkum nudhiqahu 'adzaban kabira. Barang siapa di antara kalian yang berbuat zalim, nudhiqahu 'adzaban kabira, rasakan nanti pada hari kiamat maupun di dunia adzaban kabira, azabnya gede, hukumannya itu sangat gede orang yang berbuat zalim. Allah Ta'ala juga berfirman dalam hadis qudsi, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi. Kata Allah Ta'ala, aku telah haramkan kezaliman kepada diri sendiri, kepada diri sendiri. Wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu, dan aku menjadikan di antara kalian zalim itu muharraman, berbuat zalim itu hukumnya haram, bukan angsal. Fala tadzalamu, kalau sudah haram tidak boleh, jangan saling berbuat zalim. Ittaqu dzulma fa inal dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Jauhilah perbuatan zalim, karena perbuatan zalim itu kegelapan di hari kiamat. Jadi zalim itu akan membuat kegelapan. Nanti ada contohnya. Wa qala Rasulullah, man dzalama qida shibrin minal ardi tawaqahullah min sab'i ardin. Ini hati-hati, kita hidup berdampingan dengan tetangga, hati-hati masalah mendolimi. Man dzalama qida shibrin minal ardi, barang siapa yang berbuat zalim, qida shibrin minal ardi, sejengkal tanah. Kita hidup bertetangga, tanah itu biasanya gandeng, ada patoknya. Man dzalama qida shibrin minal ardi, barang siapa yang mendolimi walaupun sejengkal tanah. Artinya apa? Dia itu memindah patok. Patok biasanya pakai batu nih. Batu digeser sak jengkal. Ben tanahe ombo. Ini termasuk kedoliman. Kalau sudah dia berbuat zalim, memindah patok, tawaqahullah min sab'i ardin, maka di hari kiamat dia akan apa? Dikalungkan, ditimpakan tanah itu 7 kali lipat dari bumi, ya, ditimpa. Jadi bahayanya memindah patok, sejengkal aja itu bisa mendolimi. Termasuk ketika kita membangun rumah itu tidak boleh macah, kena tanah orang lain. Mungkin temboknya pas perbatasan, tapi gendangi kadang-kadang tidak dipikirkan. Tembok sudah mepet batas, tapi gendangi tesih macak dan tanah tonggone itu mengambil hak. Biasanya kalau orang dahulu itu kalau bangun disisakan semeter atau enggak setengah. Di tengah itu bisa buat jalan.
Ini hati-hati kita sebagai apalagi kontraktor ya, atau tukang bangunan, diperhatikan masalah tanah ya. Masalah tanah harus taren dulu kalih yang punya tanah yang dibangun sama sampingnya ya, dibuat perjanjian. Kenapa kita harus menjauhi dari perbuatan zalim? Nyata hadis, wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Takutlah doanya orang yang terzalimi. Kenapa kok harus takut kepada orang yang terzalimi? Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Karena di antara dia yang terzalimi dengan Allah itu tidak ada hijab, tidak ada pembatas. Artinya apa? Kalau orang yang terzalimi itu mendoakan yang jelek kepada kita yang menzalimi, itu doanya mustajab. Ya, doanya menjadi doa mustajab. Contoh nih, ada anak muda naik RE King, motornya itu dibrong lewat depan rumah kita, terus kita serapah. Orang yang terzalimi itu mendoakan yang jelek, dan tiba kono, termasuk doa yang mustajab. Walaupun tidak langsung jatuh, mungkin nanti di lain waktu itu harus hati-hati. Yang selanjutnya, anwa'ul zulmi salah satu. Dalam kitab ini perbuatan zalim itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, zulmul 'abdi li rabbih. Zalimnya seorang hamba, seorang manusia kepada li rabbih, kepada Tuhannya. Itu Allah. Bagaimana seorang hamba, seorang manusia bisa berbuat zalim kepada Tuhannya? Dengan apa? Menyakiti. Wa dzalika yakunu bil kufri bihi ta'ala, yaitu dengan berbuat kufur. Berbuat kufur dengan Allah Ta'ala. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan hanya beribadah kepada Allah Ta'ala. Allah itu menciptakan jin dan manusia tujuannya ibadah, biar manusia ibadah. Lah kok diciptakan malah mensekutukan, malah menduakan. Ini asal berbuat zalim. Wal kafiruna humudz zalimun. Dan orang-orang kafir mereka itu zalimun, orang-orang yang berbuat zalim. Contoh tadi nggih. Zalim itu adalah menempatkan bukan pada tempatnya. Orang-orang kafir itu ibadah napa mboten? Ibadah. Nasrani ibadah napa mboten? Ibadah. Nasrani, orang Kristen, dan orang Katolik ibadah. Orang Hindu juga ibadah. Orang Yahudi, Majusi itu juga ibadah semuanya. Akan tetapi ibadahnya itu tidak pada tempatnya. Yang harusnya kepada Allah Ta'ala malah ibadah kepada manusia. Yang seharusnya ibadahnya kepada Allah Ta'ala malah ibadahnya kepada setan, ibadahnya kepada batu. Kan yang berbuat zalim. Betul, mereka itu ibadah, tetapi ibadahnya itu tidak tepat kepada Allah Ta'ala. Sehingga Allah Ta'ala mengatakan wal kafiruna humudz zalimun. Orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang paling zalim. Orang yang paling zalim.
Inna syirka la dzulmun azim. Dalam Al-Qur'an, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat agung, kezaliman yang sangat besar. Yang kedua, pertama tadi zalim kepada Tuhannya. Yang kedua, dzulmul 'abdi li ghairihi min ibadillahi wa makhluqatihi. Zalimnya seorang hamba, seorang manusia kepada hamba-hamba Allah yang lain dan kepada makhluk-makhluk Allah yang lain. Kalau hamba itu biasanya identik dengan manusia. Ada lagi hamba itu berbuat zalim kepada makhluk. Makhluk itu nggih, ada tanaman, ada hewan, itu kan makhluk. Kucing melaku tidak salah ditendang. Itu kan berbuat zalim kepada makhluk. Makhluknya Allah. Ada hadis qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kanat indahu madlamatun li akhihi min irdihi aw syai'in, barang siapa yang mempunyai kezaliman kepada saudaranya min irdihi, dari kemuliaan, mendolimi nama baik, aslinya punya nama baik terus dielek-elek, dia punya kedudukan tinggi terus dijelek-jelekkan, au syai'in atau yang lain, atau mencuri, bisa memukul, bisa mencaci maki, pokoknya mendolimi, falyatahallalhu minhul yaum, hendaklah orang yang berbuat zalim itu segera minta dihalalkan. Artinya apa? Langsung minta maaf hari itu. Paginya ribut, paginya berkelahi, syukur-syukur tidak sampai siang itu sudah saling memaafkan. Kenapa? Qabli alla yakuna dinarun wala dirhamun. Karena kalau tidak segera minta maaf, takutnya kezaliman itu dibawa sampai hari kiamat. Contoh, berbuat zalimnya semasa hidup, berbuat zalim semasa hidup, tapi selama hidup tidak pernah minta maaf, pernah memukul tetapi tidak pernah minta maaf, pernah mencaci maki, pernah menfitnah, tapi tidak pernah mau minta maaf. Kata Rasulullah apa? In kana lahu amalun salihun ukhidha minhu biqadri madlamatihi. Orang yang zalim tadi dibawa sampai kiamat nih. Orang yang zalim tadi punya amal soleh, ukhidha minhu biqadri madlamatihi, akan diambil amal solehnya itu sebesar kezalimannya. Contoh, di dunia itu berbuat zalim 100 kali, ya, di dunia ya berbuat zalim 100 kali. Nanti di akhirat pahalanya juga akan diambil 100 kali, akan diambil pahalanya. Terus wa illam yakul lahu hasanatun ukhidha min sayyiati sahibihi fahmila alaih. Kalau yang berbuat zalim itu tidak punya kebaikan, karena hidupnya nakal terus, dari balik sampai tua nakal terus, gak pernah ibadah, sangune amal buruk, untuk masuk surga tidak punya modal amal soleh, nggak punyanya amal buruk. Sehingga apa? Dosanya orang yang terzalimi itu akan diambil. Dosa orang yang terzalimi itu akan diambil, terus ditambahkan kepada orang yang berbuat zalim. Awalnya dosanya itu 100,
ditambahi dengan apa? Dosanya orang yang didolimi, rugi, tikal-tikal ruginya yang sangat banyak. Kullul muslim ala muslim haramun damuhu wa maluhu irduhu. Setiap muslim terhadap muslim yang lain itu haram. Haram apanya? Damuhu. Damuhu itu artinya darahnya. Seorang muslim itu tidak boleh ditumpahkan darahnya. Artinya apa? Tidak boleh dibunuh. Seorang muslim itu tidak boleh dibunuh kecuali kalau hukum Islam. Hukum Islam itu ada istilahnya kisos. Kisos itu apa? Kalau dia memukul itu harus dibalas mukul, itu boleh, namanya kisos. Kalau dia pernah membunuh orang lain, ya dia juga harus dibunuh. Kalau di negara hukum itu harusnya ada nih. Untuk masuk kantor polisi nanti dapat hukuman mati karena sudah membuat mati orang lain, namanya kisos. Ini diterapkan dalam Indonesia, diterapkan. Wa maluhu, dan haram hartanya. Maksudnya apa? Hartanya orang muslim itu tidak boleh diambil, tidak boleh dicuri. Kalau sama orang kafir boleh enggak? Tidak boleh, sama aja. Oke. Ada sabda Rasulullah, wa maluhu, orang muslim tidak boleh diambil hartanya, tapi kalau orang kafir boleh, tidak boleh. Ya, perkataan yang salah. Mau ambil uangnya orang Islam atau ambil uangnya non Islam haram. Ya, tidak boleh. Wa irduhu, dan kehormatannya. Jadi seorang muslim itu haram untuk dicaci maki kehormatannya. Dia punya kedudukan tinggi, punya jabatan di desa maupun di dusun, terus diperolok-olokkan, tidak boleh. Kenapa? Pemimpinnya masih muslim, masih muslim. Yang ketiga, dzulmul abdi li nafsihi, dolim kepada diri sendiri. Jadi ada dolim kepada Tuhannya, ada yang dolim kepada sesama manusia, ada orang yang dolim itu kepada diri kita sendiri. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, kata Rasulullah, setiap anak yang lahir itu dalam keadaan fitrah. Fitrah itu apa? Suci ya. Orang duwe dosa, agamanya Islam. Sebetulnya manusia itu bersih, okay? Bersih sekali, tidak punya dosa. Tapi gara-gara semakin dewasa, semakin kenal kehidupan dunia, sehingga ketika susah dunia harus mencuri, ketika susah dunia harus menipu, ketika menghadapi orang lain harus mengolok-olok, harus senggol sana senggol sini, sehingga menjadi dosa. Kullu mauludin yuladu al fitrah, setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan suci. Tugas kita hanya menjaga bagaimana hati kita itu suci. Suci sampai kapan? Sampai husnul khotimah, sampai hari kiamat, sampai meninggal. Dijaga hatinya biar tetap suci. Caranya orang berbuat dolim kepada diri sendiri itu dengan berbuat dosa, berbuat dosa, terus berbuat kejelekan, terus maksiat. Itu adalah orang yang mendolimi diri sendiri. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadlimun.
Kata Allah Ta'ala, wa ma dhalamuna, kami tidak mendolimi. Ya, kata Allah, kami tidak mendolimi manusia. Kalau ada manusia banyak dosanya itu bukan karena perbuatan Allah, tapi kesalahan itu yang muncul dari kita sendiri. Walakin kanu anfusahum yadlimun, akan tapi diri mereka sendirilah yang berbuat dolim. Mana ada Allah itu memerintahkan manusia untuk maksiat? Tidak ada. Allah memerintahkan hambanya untuk mencuri? Tidak ada. Adanya malah aturan wa aqimus sholah wa atuz zakah, dan dirikanlah sholat, tunaikan zakat. As-sariqu was-sariqatu faqata'u aydiyahuma, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan potonglah kedua tangannya. Itu kan larangan. Jadi kalau ada manusia kok maksiat, berbuat dosa, berarti dia sudah jauh dari perintah Allah, tidak mengamalkan yang namanya takwa. Jadi seorang muslim itu harus senantiasa dalam lingkaran kebaikan. Sholat di dalam lingkaran kebaikan, dzikir, baca Quran, terus kumpul sama keluarga itu juga termasuk dalam lingkaran kebaikan. In tajtanibu kabairal ismi, apabila kalian menjauhi dosa-dosa besar. In tajtanibu kabairal ismi, jika kalian menjauhi dosa-dosa besar, kami akan masukkan kalian kepada surga. Menjauhi dosa-dosa besar itu gampang nopo susah? Gampang. Menjauhi dosa-dosa besar itu sudah sangat mudah. Contohnya apa? Kita duduk di sini itu sudah otomatis menjauhi dosa-dosa besar. Di sini kita tidak membunuh. Di sini di masjid kita tidak berzina. Di masjid ini kita tidak membohongi orang lain. Di masjid ini kita tidak durhaka kepada orang tua. Sudah otomatis. Gitu. Kita cuma duduk di masjid, sudah otomatis meninggalkan dosa-dosa yang sangat besar. Dosa besar itu banyak. Ada berapa itu? Ada kitab Al-Kabair. Itu ada berapa? Lupa jumlahnya. Banyak sekali. Jadi kita dalam lingkaran kebaikan ini sudah patut untuk bersyukur. Syukurnya kita ya kalau ada keluarga diajak dalam kebaikan. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan ala khairin, kepada kebaikan, falahu ajru misla fa'ilihi, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkannya. Contoh, sama keluarga atau tetangga kita ajak sholat, tetangga itu sampai sholat, maka kita mendapatkan pahala sholat satu orang. Kita ngajak satu jamaah untuk sholat, ya kita akan dapatkan pahala sholat sebesar apa? Jumlah jamaah tersebut. Man dalla ala khairin, barang siapa yang menunjukkan kebaikan. Contoh, ada orang kaya raya datang ke rumahnya, kita dakwah tentang infak ke masjid atau infak ke desa. Mas, wiwe sugih, urung pernah haji, belum pernah umroh, mbok ndang kono mangkat umroh, kan menunjukkan kebaikan. Ketika orang itu umroh gara-gara kata-kata kita,
Gara-gara dakwah kita, ya kita juga mendapatkan pahala umroh. Kan luar biasa. Sangat luar biasa Islam itu. Amalnya dikit tetapi pahalanya banyak. Beda dengan nabi dulu. Ya, ada nabi umurnya itu sampai 100 tahun, sampai 1000 tahun hanya untuk mengumpulkan amal-amal soleh. Tapi kita cukup amal solehnya sedikit, itu pahalanya sangat luar biasa. Contohnya ada di bulan Ramadan, di surat Al-Lailah ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Bayangkan, kita beramal di malam Lailatul Qadar, kita dilipat gandakan amal kita. Padahal umur kita tidak sampai 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun? 83. Padahal amal yang dihitung oleh Allah, amal yang dicatat oleh Allah itu mulai balik sampai meninggal. Kalau baliknya umur 15 ke 50 berarti 35 tahun untuk ibadah. Nek ibadah terus. Terus sambil tidur, disambi apa lagi? Bengong itu berkurang. Tapi ada malam khusus, satu malam itu Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam lebih baik daripada 1000 bulan. Sangat luar biasa. Cukup. Semoga ilmunya bermanfaat. Kembalikan. Saya akhiri dulu. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.